Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat datang sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi. Selamat datang Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta J. Gultom, dalam rangka pertukaran member. Hari ini kita tunjukkan sukacita kita karena kita percaya bahwa ketika kita ada di rumah Tuhan, maka kita akan menerima sukacita dan berkat dari Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita mau persembahkan kepada Tuhan, supaya apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, segala kehidupan kita, hari ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, karena itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengundang kita. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita dengan bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Dipilih jadi umatnya, kita dipilih Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih Kita dari segala bangsa. dipilih Amin. dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan sekali lagi, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, Kita dipilih kita dipilih jadi umatnya. jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita masih tetap berdiri. Kembali kita akan naikkan satu pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita terima anugerah dan berkat yang dari Tuhan. Saat kita masuk ke rumah Tuhan. Masuk ruang
Maha Kudus dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Haleluya, ku masuk dengan hati tulus, Masuk dengan hati tulus, inilah kami Tuhan, menyembah-Mu yang Maha Kuasa. ku masuk ruang Maha Kudus, Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. masuk dengan hati tulus, Masuk dengan hati tulus, menyembah-Mu Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa. angkat tanganmu untuk Tuhan, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, amin Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang datang sujud menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan, karena kami sadari kami orang-orang berdosa di hadapan-Mu, tetapi kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan hadir untuk memberkati kami hari ini. Haleluya, haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima Tuhan penyembahan kami yang sederhana ini Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah-Mu, sebab Nama-Mu kudus, amin Tuhan, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. haleluya. Kita bersatu, kita sama-sama doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku di kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian penyembahan kepada Allah, Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, bagiku. Ku naikkan syukur padamu, naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segala. ku ingin Kau Tuhan, Ku ingin Kau Tuhan, dan bermata, lemak berat dan permata, tiada arti
Abba Bapa. Abba Bapa. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai daripada hidup kami, menghantar kami di tempat rumah Tuhan ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, daripada jemaat-Mu yang datang untuk memuliakan nama Tuhan, yang datang untuk berserah kepada Yesus, yang datang untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, marilah Tuhan Engkau mengampuni kami, menguduskan, menyucikan kami ya Tuhan, dari setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus, dari setiap perbuatan kami yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, karena mereka akan menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang suci hatinya. Diberkatilah orang-orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan menikmati kemuliaan Tuhan lewat kehadiran kita hari ini. Salam kiri kanan, saya mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 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 Kita angkat pujian kita yang berkata kepada Tuhan, saat Allah kita heran dan besar. Disambung nanti Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar.
bersorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Mustahil baginya, oh tiada yang mustahil baginya. Engkau perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil baginya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Akan kembali bernyanyi untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Kemurahannya Kemurahannya besar, tiada terkira. aku tak dapat balas. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh besarkan. Oh, Haleluya. besarkan nama Haleluya, besarkan nama Tuhan. Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. oh besarkan. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Menolong. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Gantung persembahan dijalankan. Kita angkat pujian kita yang berkata saat masuk ke hadirat. Haleluya. Disambung nanti kiranya engkau Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Dan Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu yang telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah Memperluas dan memperluas daerahku. daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap persembahan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta J. Gultom dari sidang kita GPI VIV Bekasi dalam rangka pertukaran mimbar. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kuasa Roh Tuhan yang memberkati kita semua yang ibadah hari ini dan memberkati hambanya, mengurapi hambanya sehingga hari ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat dari Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya dan sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya. Rohani jolma marsakap dalana Tuhan jauh bado patut Tuhan lakukan. Haleluya. Jolma marsakap dalana
baheni datung tarba heni rohani jo mai guru di Tuhan doi nam namorai sarva ibana doro nam nabogosi sarva ibana doro ala dipaksa atmarakan sudewata asa sangatko Tukinan sita di roha Nang nasamati Terbagi bana dolea Nang naleari Terbagi bana dosana Ala di pasar Akalakan Tudemata Asa sahato Tukinan sita di roha Sampai di mana doti Nang natoti Tarbani bana doti Nang naoti Tarbani bana doro Alani pasar Atalakat Tudebata Asa samato Tukinan sita di roha Alani pasal Ala di pasar Atmarakan Tudemata Asa sahato Tukinan sita di roha Udur beta sendiri. Puji Tuhan. Baik, segera saja saya akan membacakan firman Tuhan ini terlebih dahulu yang akan terambil dari kitab Hakim-Hakim Perjanjian Lama. Ayat di mana ayat firman Tuhan yang akan terbacakan ini adalah ayat yang bukan mungkin bagi sebagian kita adalah ayat ini tidak asing karena barangkali ayat ini sudah beberapa kali saudara dengar di dalam khotbah-khotbah yang saudara dengar dan juga mungkin di dalam renungan-renungan sehari-hari. Ayat ini saudara pernah baca atau saudara pernah dengar. Tapi kembali ayat yang sama akan terbacakan pada kita pada hari ini di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Yaitu Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Demikianlah sabdanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Haleluya. Tentu sedemikian jauh bacaan kita kan firman Tuhan ini. Berbahagialah kata Tuhan Yesus orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang bukan hanya saja mendengar, tetapi mereka melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar selama ini banyak sedikitnya firman Tuhan yang kita dengar, dan biarlah firman yang kita dengarkan itu menjadi rema dan hidup dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada nabi nahuro kosong ini, wingot tiki bapakku meninggal, mate, dak pola belau, tutuba, isuru, nah wingot na jolo tiki
Tikidak danau molo mate manang naise di huta di hutan ami. Paling tidak tolu pamoruo disuruh tu samosi riong kosi don. Ya, ala pabua tu sia, pabua nyon, pabua. Tikisong do HP nuengon. Ya, HP artinya seluler, artinya tanpa kabel. Tapi waktu bapak saya meninggal, abang saya hanya duduk di kursi, dia tinggal pencet itu HP, ayo ngamate bapak, ngamate bapak, ngamate bapak. Cukup. Dan habis ongkos, songo cerita ni dongan. Disuruh pamurona dua. Ape nani duluan naon, berpindah-pindah. Sampai habis mongkos ni tonga dalan, berdala pak malay mulang. Setiap dikunjungi, oh baru pindah pak. Dan nahudo perpindahan di mana ala anggota teroris. Biasanya saya anggota teroris dia biasanya berpindah-pindah. Unangi lacak Densus 88. Ya. Habis mongkosna cerita di dong aku dong. Bebek kau mula malahon berdala Pak Jakarta on. Saperoh lawan dua pamurono om matehe layon. Dan olat tiki mangulu manusai, tiki mate potong manusain. Ai susah na mangulu enak to. Sampai 5 hari. Oh udah kayaknya ke sana Pak pindahnya. Dilacak usi. Oh benar. Baru 2 hari Pak pindah. Kemana? Kami dengar ke sana. Dan benar memang sampai 5 kali. Dan terakhir mentok. Nggak tahu lagi kemana hilang. Akhirnya habislah ongkosnya. Dan apalah songo cerita ni pangokal holi kan. Disuruh saat kita mengokal hudi, kuburan ni sudun ni buang mai, pamasok na tutas. Ya, so malah di rumah makan di daerah Jambi. Roma panakku ni buang mak, ay pikir hepe ngatong $1 bagas. Ya, mungkin bayang aku songonon. Di pangkalannya lahi buka marai huli-huli. Mimpi apa kita tadi malam ya? Kok tulang belulang ini dipikir dolar di tas colek, tas coklat tiba enak tong. Jadi ternyata apa? Setiap bulan Desember hampir banyak orang datang dari kampung mengambil tulang belulangnya di sini dari Jakarta ini. Karena saya tahu itu tukang gali yang ngomong ke saya. Mau diapain itu Pak katanya? Oh mau dipindahkan Pak ke Sumatera. Oh iya makanya pemakaman kita itu sudah masih ada yang kosong. Jadi kadang 10 kuburan di bawah. Ya. Bego koma mago huli-hulion. Pusing malah onda 2 pamuron ni hasuhuton. Wana mo ninna. Wana mo abang inna. Murado non torla murukan di hula-hulain na mahiten na. Muradi torla mahita tu rumah potong. Lama di rumah potong atong. Isusi mahon tulang mulalangon. Tulang niyain na matong horboy na may bahay. Bawala ni buka hon. Warap itong naong rindu kan. Bawala ni buka tulang mulalangon toryadung. Ay najolo pinaborat tu Jakarta. Geleng do pak mo na yung guasa gadyangin na. Apa nga pa ni horbo. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Kembali kepada nats ini sesungguhnya bahwa Gideon ini adalah seorang penakut. Seorang pecundang. Tapi apa yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita banyak hal menjadi perkara yang sangat sulit dan sukar. Jangan dong nasotar patu pada bata. Semua akan Tuhan lakukan. Tuhan akan kerjakan. Bahkan melebihi dari akal pikiran kita. Tuhan selalu nyatakan perkara-perkara besar. Asal kita di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan. Untuk menunggu sampai waktunya Tuhan. Ada sebuah proses yang harus kita lewati mengikut Tuhan. Dibutuhkan sebuah kesabaran yang kuat. Sampai kita menanti. Sampai Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada begitu banyak pengalaman kita yang berbeda dalam pengikutan kita akan Tuhan. Ketika masalah itu Tuhan biarkan. Ketika kadang-kala Tuhan membawa kita kepada pergumulan. Membawa kita kepada sebuah lembah yang kelam. Lembah yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bahkan tangisan. Kadang-kala kita merasa sepertinya kita di dalam kesendirian.
Tetapi di saat yang sama Tuhan akan berkata melalui rohmu di dalam hati nuranimu. Dan berkata, aku ada di sini. Dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan itu kadang-kadang seperti itu. Di mana dia kadang-kadang membiarkan kita untuk mengalami itu. Maka kalau Tuhan mengasihi kita semua, selalu Tuhan memberikan keseimbangan. Amin. Haleluya. Apa artinya keseimbangan ini? Di saat yang sama kita sedang menikmati sukacita, kadang-kala Tuhan membiarkan kita untuk masuk melewati duka, melewati tangisan dan air mata, supaya ada keseimbangan. Kalau jalan hidupmu selalu mulus, siapa yang tidak mau? Semua orang berharap. Namanya manusia normal. Kalau bisa, setiap hari tidak ada masalah. Setiap hari kalau boleh tidak ada pergumulan. Setiap hari tidak ada problem. Setiap hari tidak ada tantangan hidup. Kalau bisa buluslah terus jalannya. Seperti jalan kereta api ekspres. Bukan seperti jalan kereta api masa zaman dulu. Kereta api jadul. Yang jalannya, kleksonnya, trompetnya sulit. Susah. Susah. Sulit. Susah. Susah. Kalau jalan kereta api modern dalam masa sekarang ini ekspres, cepat. Tidak ada hambatan. Siapa yang tidak mau mengalami seperti ini? Di dalam pikiran kita, di dalam benak kita tentu kita berkata Tuhan, mulai unang loa sau tu persoalan ini, unang loa sau tu masalah ini. Kadang-kadang dang kuat tahu menghadapi sudah masa napina luasmu Tuhan. Tapi faktanya saudaraku, Tuhan kadang-kala membiarkan kita untuk mengalami itu. Sama dengan yang dialami oleh Gideon ini. Tidak berbeda. Tapi yang luar biasa, Tuhan bisa ubahkan dia. Menjadi seorang paranoid. Ini sudah di atas ketakutan. Artinya ketakutan itu sudah terbawa-bawa terus. Ya. Apapun yang dilihat semua menakutkan. Itu paranoid. Dibayang-bayangi, dikejar-kejar oleh rasa takutnya. Sampai diceritakan di sini dia selalu bersembunyi di gua-gua supaya dia tidak terlihat oleh orang Amalek, saking takutnya. Karena memang apa yang dilakukan oleh orang Amalek dan orang Midian ini ada ketika mereka menanam benih. Pada saat waktu mereka memanen, dihancurkan semua. Bayangkan betapa menderitanya bangsa itu selama 7 tahun. Tapi bukankah Alkitab lebih jauh menceritakan? Karena apa? Karena bangsa itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka sudah terjerumus. Mereka sudah masuk dalam penyembahan berhala. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mungkin berhala yang kita hadapi sekarang bukan lagi seperti orang yang hidup dalam masa zaman primitif. Ketika banyak orang-orang di daerah pedalaman sana mungkin masih banyak mereka yang kita anggap dalam tanda kutip adalah orang-orang yang masih primitif. Yang hidup di bawah otoritas roh okultisme. Tapi bukan. Tapi berhala ini seringkali muncul. Pengertian berhala yang saya pahami. Ketika kita lebih mengutamakan segala sesuatu apa yang kita lihat melebihi Tuhan, itu sudah berhala. Maka saya hanya ingin memastikan, uang bukan segalanya. Harta bukan segalanya. Karena kadang-kala uang tidak bisa membahagiakan kita. Tapi ketika Yesus firman, Tuhan tinggal di dalam hatimu. Bukan hanya mengoreksi, memperbaiki, membentuk. Tapi firman Tuhan itu hidup. Dan dia menghibur di kala engkau susah. Bahkan membentuk hatimu. Membuat engkau bukan hanya sekedar berakar. Tapi sampai engkau bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, sampai engkau berbuah-buah. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau saya menceritakan pengalaman saya yang dulu hampir mati. Saya ini yang sedang berdiri di mimbar ini. Inilah orangnya. Saya sampai sudah titip pesan sama istri. Saya bilang sia-sialah kau.
Karena di GPI itu kalau suaminya sudah meninggal, estafet itu harus diteruskan siapa yang ada di situ. Kalau memang mungkin dari keluarga, ya tidak bisa dipersiapkan, nggak salah. Ya. Tapi suksesi itu tidak selalu seperti itu di GPI. Lalu inate jauh maraburan mailuna. Sampai urokon arung do si panaku saotik do buat mainiku. Jidung saya tahu ita gimana do. Ngai di si panamin ay habis be do mangalak ko ini do. Ada ku sipas-sipas saotik kan. Dan yawin na keberatan di mana. Saya yang pernah melihat saya dulu prosesnya waktu berbulan-bulan di dalam kelumpuhan yang akhirnya proses kesembuhan itu, ya rupanya ya itulah perlunya memang ada sahabat, ada kawan di sisi kita, di samping kita yang selalu menguatkan, bukan menjatuhkan, tapi menguatkan, mensupport dan berkata kuat amang, sabar amang, bersukacita amang. Wah di situ saya bangkit. Ternyata rupanya sukacita itu rahasianya. Itu yang tersurat, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi. Jangan diartikan hanya sekali lagi ini hanya sekedar bahasa. Punya makna ini sekali lagi. Kalau diterjemahkan ini memang sukacita itu perlu dilipat gandakan. Haleluya. Di tengah-tengah persoalanmu, di tengah-tengah pergumulanmu dalam engkau menghadapi rumah tanggamu, menghadapi anak-anakmu yang menyusahkan itu, ya perlu ada sukacita supaya hatimu terhibur. Hanya kalau engkau bersukacita dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Tulang. Haleluya. Wah bangkit matongau, mulai pulih. Nuaing puji Tuhan nafsu makan udah, bahkan saya kadang-kadang sulit untuk mengendalikan nafsu makan saya. Saya remlah, mulai songon nata buncit, yang ngakompes beko kauma tiki namar saya tiau 10 kilo lebih, pas parnek dijagali dan laku. 10 kilo beko kauma 150 sekilo sapi. Anggo pasma boin dijualon 10 kilo moro beko kauma. Saya ada 1,5 juta kali 150. Apa yang laku? Baru saya berpiamu, tokin na yon. Lili. Tongko dia monon, dapat lah ferro, engkau melayani di sapi udah, gue mau lo bereng, songon naik gosok-gosok ubini, tanda daun, sinyalemen, on, ciri ni nahungado, mulai songon na gilisa, mulai songon naik garuk-garuk, alai sodang udah bereng namang garuk-garuk, makanya terus sonok kudon. Nah beting dang lupa on mangameni, wala nido, nah mudah-mudahan madak lupa mangameni, puji Tuhan, bereng pejam. Haleluya, dan bereng. Bohi na serius do, bohi mu bereng. Dak songon na ibariban. Saya nenda buti, yuduk kon ya tusi do naik naraku. Jangan-jangan dalam matina, gabe suat tusi do jamitanya bangon. Ayami do naik na sumar set tusi dinna. Ape si parjamita ipe dengat tusi na idok na tong, songon awon. Jadi mudah-mudahan madak songon dipuji Tuhan. Pos doro aku duduk mulai na serius do hamu. Nenda buti. Nah ibariban do saya nenda buti. Tong sanksi ba tong mereng pangududuk nih. Anggoson na jujur ro, puji Tuhan. Puji Tuhan mak. Ngai dia naking. Haleluya, hati yang gembira adalah yang manjur, betul itu. Jayamu pihak kain atai, mulu tunggu dang pe persoalanmu, gudang masalahmu, rohamu tu Tuhan. Hola ni mana do pangadu-dua. Haleluya. Selama 8 bulan saya sakit itu lumpuh. Saya hanya bisa berdoa setiap sore. Itulah sebuah proses Tuhan. Mungkin untuk meningkatkan, bahkan untuk memaksa saya supaya saya selalu berserah kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan izinkan saya waktu itu mungkin menghadap Dia, selesailah sudah. Dan itu bagi saya jauh lebih baik. Karena saya tenang. Orang mati itu kan tenang sebenarnya. Orang mati itu kata Alkitab istirahat. Makanya kalau orang istirahat jangan dibangunin. Makanya kalau orang mati dibangunin nggak mau dia, udah enak aku di sini. Amuru na susah na manguluon, ya, memikiri si Prabowo, memikiri si Ganjar.
gawe susah lah nih. Unang sampai berbeda lah nih. Apa ya layan no berangkulan do. Jadi salah do kita masyarakat on grassroots. Orang-orang yang di bawah ini kadang-kadang bingung saya. Saya sampai dong do boto amat tedeng mas pakulingan do inatai. Ada lebih pilihan. Apa si Prabowo ngain lebih itu si Ganjar anon. Mereka man berangkulan do lain. Apa itu orang posa. Manang naisi pilihanmu. Makanya saya jemaat tidak pernah saya arahkan. Saya kasih kebebasan. Saya hanya bilang kita doakanlah. Siapapun yang terpilih itulah yang terbaik buat Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang mengendalikan pemerintah. Tuhan yang mengendalikan raja-raja. Karena semua berada di bawah otoritasnya. Kita hanya diminta oleh Tuhan untuk berdoa. Berserah sama Tuhan. Semoga dengan pemerintah baru ini nanti siapapun yang ditetapkan oleh KPU. Hasilnya itulah yang terbaik pilihan Tuhan dan doa kita supaya negara ini maju. Ya. Maka nama ngulu tu nama mati bandingan aku kadang-kadang berpikir, ai nama mati boto hamu namudum di julun di batar, namudum di. Haduh hamu mudum. Manang narun dison dang mudum berbulan-bulan. Tersendiri, sarapi betul tegang. Makanya tidur itu kan tempat istirahat kita. Ya, ketika istirahat sebenarnya memulihkan kesehatan kita, memberikan kebugaran, kesegaran, lalu mengembalikan sel-sel yang rusak. Itulah fungsi tidur malam. Makanya kalau orang tidak bisa maksimal, ya idealnya memang kalau tidur itu 7-8 jam menurut dokter. Kalaupun di bawahnya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau orang tidak normal tidur, itu akan terganggu kesehatannya. Paling tidak dia akan merusak. Bahkan mengganggu seluruh susunan kimia dalam tubuh kita. Karena di dalam istirahat itu sebenarnya sebuah restorasi. Pemulihan, itu arti pemulihan. Dipulihkan oleh Tuhan. Lewat kita istirahat. Makanya berusahalah untuk menenangkan. Walaupun kadang-kadang sulit karena pikiran terlalu tinggi, terlalu besar. Itu yang mengganggu istirahat kita kadang-kadang. Baik kau menalau modum hinna buti. Ya doa kami amaguan. Mobil kami hilang dulu 2. Avanza. Tapi puji Tuhan di malam pertama memang masih susah. Tapi di malam kedua kami dengan Inata bisa tidur. Puji Tuhan lah. Kalau bisa tidur dalam kesusahan kan luar biasa. Songon Inata ni guru nami. Bercerita mana tuau. Susah doa mangi lari oke pengnam songon. Alita mau doa mu berengin. Aido amang. Aido persoalan non. Justru ditiki susah ido. Laga-laga mangan indah. Kan itu si dulu, puji Tuhan. Nomor Tuhan apa songon itu? Molo normal lo hamu mangan, kalau kita normal makan, kan sehat. Akan menambah energi kita. Sama dengan kalau kita selalu rindu, haus akan firman Tuhan. Semakin hari kita dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam pemulihan itulah ada kekuatan. Amin. Ai sahiti pelengnya pibotohamu dalamnya. Song situan nami situ silalai. Dakya tu 2 hari sahid nyon, 2 hari selesai. Ada na ubat na mangan do. Molo meriang on, ada orang meriang panas dingin bisa sampai berminggu-minggu. Kalau nafsu makan kurang kan terganggu usus. Kan karena ada hubungannya dengan usus. Kalau dokter mengatakan kalau kita meriang selalu berhubungan dengan usus. Kan usus yang menyerap makanan. Lalu ketika usus kita ini terganggu, tapi sintua kita silalah ini kalau dia sakit, inang itu yang cerita ke saya. Dan sampai 2 hari amang, 2 hari nggak selesai. Alana, mulu marsai amat ton bubur di pangido. Apa ibat tong susah do. Jangankan untuk makan bubur, membayangkan bubur aja udah ngenek. Ini sintua kita ini malah bubur diminta. Pernah satu kali pas meriang udah diikat-ikat kepalanya ini, dia ngorong-ngorong, dia mengeluh. Datang ini, kenapa Pak? Mau muntah? Enggak ada bubur. Pas lewat si tukang bubur itu, "Bur, kasih 1," katanya. Langsung dimakan cepat habis. Mau muntah Pak? Enggak. Ada 1 mangkok lagi katanya. Si tukang bubur udah jauh, udah pergi. Bayangkan masih kurang. Makanya sebelum makan obat, makan dulu kan. Memang makanan itulah kekuatan kita, amin. Maka kalau engkau rindu seperti perempuan Samaria yang dijamah oleh Tuhan. Ketika dalam hidupnya selalu mengalami rasa haus, hidupnya hampa. Kosong. Dia kosong selalu. Meskipun
perempuan Samaria ini dia pintar, dia bisa berkamuflase, manipulasi. Tapi pengakuannya waktu dalam perjumpaan itu di sumur Yakob, di Sikar itu, perempuan Samaria ini hatinya gersang, kosong, hampa. Walaupun dia secara daging, secara duniai, di dalam kelimpahan. Suaminya sampai 6 berganti-ganti. Tapi Yesus menuduh dia dan menegurnya. Dalam cerita itu Yohanes pasal 4 kalau saya salah tentang pertemuan dengan perempuan Samaria yang dijamu oleh Tuhan. Ketika Yesus menawarkan memberikan air kehidupan itu kepadanya. Lalu rasa haus yang selama ini gersang. Itu kan kita. Sering lu talami songon na gersang, kosong, hampa. Gak ada semangat kadang-kadang. Gak ada semangat. Ya, jangan kita biarkan itu. Rindulah selalu seperti apa? Seperti apa yang selalu rindu menurut Alkitab? Rusa. Haleluya. Haleluya. Ngasongon na maul haleluya non. Oh tanda-tanda itu salah satu. Oh nu percepat na maun. Rusa. Rusa itu binatang yang cepat haus. Tapi ketika dia berjumpa dengan air, dia bukan hanya sekedar minum. Dia tidak hanya minum. Tapi dia akan mencoba masuk ke dalam air itu dan menenggelamkan dirinya. Ketika dia keluar dari dalam air itu, dia merasakan sebuah pemulihan, sebuah restorasi, sebuah pembaharuan. Dipulihkan oleh Tuhan. Songonido hita. Rindulah selalu, hauslah kepada Tuhan. Haus kepada air kehidupan itu. Basahilah dirimu. Ketika engkau merasa belakangan ini hampa, kosong. Sepertinya tidak ada arti untuk hidup. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Datang kepada Yesus. Berbahagialah kata Tuhan Yesus. Orang yang tidak kecewa dan orang yang tidak menolak aku. Ketika Yohanes satu waktu di penjara. Lalu utusan itu, murid itu diutus oleh Yohanes untuk memastikan apakah engkau yang datang itu atau kami menunggu yang lain. Tapi Yesus berkata kepada Yohanes yang sedang dipenjara. Ini Yohanes ini rasul Tuhan. Utusan Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia dipenjara bukan karena kejahatannya loh. Karena pemberitaan Injil dia dipenjara. Tetapi apa kata Yesus? Katakan kepada Yohanes. Yang timpang berjalan. Yang buta melihat. Yang mati dibangkitkan. Yang susah dihibur. Berbahagialah orang yang tidak menolak. Dan yang tidak kecewa. Kekecewaan ini jangan dipelihara. Tapi pemicunya besar. Pemicunya banyak. Ya. Kekecewaan itu. Datanglah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan tahu kerinduanmu. Kita memang semua adalah laskar Kristus. Yang terus berjuang dan berperang. Maka dikatakan pakailah seluruh persenjataan Allah. Supaya engkau menang. Mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Kemenangan yang mereka raih sederhana. Dalam seleksi, dalam sebuah proses yang luar biasa. Dari 32.000 jumlahnya. Tapi Tuhan katakan. Bawa mereka untuk minum. Tinggal 10.000. Dari 10.000 tinggal berapa? Tadi bacaan kita. Berarti ngotamu do jamite. Unasongon na uboton mulai sa gereja. Isinak ng marjamita. Padidagultom. Ahaya na. Inna matay molosoro pe. Molosoro. Ay olo si pata dang romar gereja matay. Isukun jabu. Imada. Siya Petrus nakking ibuken. Apa siya hakim-hakim. Alada. Dakto sorohana. Buasa didokos si Rasul Paulus. Natuluan saling mengikat don. Dimensi tahun. Dimensi. Makanya Yesus mengatakan apa? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Yesus pernah berkata seperti itu. Artinya cara kita mendengar pun perlu kita perhatikan. Yang ketiga, manusia memiliki 3 dimensi. Ya, dalam kitab Roma dikatakan persembahkanlah, pernah dengar itu? Persembahkanlah tubuhmu, jiwamu dan rohmu menjadi persembahan yang hidup. Makanya di dalam ibadah usahakan ketiga ini tidak boleh terpisah. Tubuh, jiwa dan roh. Ya. Ada bapak-bapak pernah berkata ketika diingatkan oleh gembalanya minggu berikutnya karena tidak. Ini hal-hal yang sederhana ini dalam sehari-hari. Ya, tidak datang diingatkan oleh ya hamba Tuhan lah. Amang aina nari minggu sorong dohamu kursimu.
Dong do kursi na tong dang bui ganggu halak kan. Iko kursi na doi. Dang bui geseri. Apalagi molo kursi na tari saping dang bui ngamat tas ya hai sinna. Alana tabuat tong isaping ni hai temboki. Sabi lima na maranganangan mabigihatan di bata. Da ini mambay ni mana musim udum renges mak. Molo renges tabudu pe molo do songon na ya ubigion gabe do bertiria alana hitan doi. Pas pagi-pagi manglugu bagurung imana gabi ini mimpihon logo bagurung ina teropat di amene hamuina. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika ditanyakan oleh hamba Tuhan nasihat di doa menari minggu ai medamang itu puncak doa menari minggu kebetulan Tuhan colo ami refreshing alai pos marohani amang nangsu gereja nari minggu anggo todiku rohku i gereja do sani lulia mato dino tu dido hundulon waing ini do boy terpisah na tumango do yancol hami namang udah ya songon nedo ni Tuhan Yesus jauh ngatimpang jauh kanin na do alai akan normali jauh maafkan kami kanin na do maafkan kami kami lagi mengerjakan lembuin na do teh lalu kami baru kawin maafkan kami inna alas semua orang-orang normal orang-orang yang sehat tidak mau dipanggil masuk dalam kerajaan dalam perjamuan itu, maka Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada pesuruh-pesuruhnya berkata, panggil orang-orang cacat, orang-orang timpang, karena kerajaanku, tempat perjamuanku harus penuh. Jadi mau berdali pihamu tumakan doper, udah tu mati. Mamang hamin hari itu punca udah, on marper muse. Hari Minggu ya mang, hutitik dotong persembahaku nian, pasah doin na, ipikir roro bu selesai ijalo Tuhan ni, do titipa persembah, dangi, na perlu di debata sebenarnya dirimdo, ya tubuh madong ison, todip ya dong ison, jiwa ya dong ison, jiwa itu bagian dari perasaan, kehendak, itulah jiwa, jiwa ini bisa terus dikendalikan oleh firman, dari perbadia itu di perbadia do pikiran on. Asongon amper don pikiran odang budi kendalihon. Ido manasi dau mendokon. Hai jiwaku tenang dah. Karena kadang-kadang jiwa ini bisa goncang loh. Bisa terganggu ini. Gak bisa terkendali jiwa ini. Maka jiwa ini harus ditundukkan. Maka ketika jiwamu ada di sini, jiwamu juga harus ada di sini. Usahakan jangan mengembara. Karena pikiran ini gak bisa dikendalikan, saudaraku. Ya, karena dia adalah perasaan, pikiran, kehendak kita. Ini pikiran, jiwa. Maka ini yang perlu dibasahi juga oleh firman air kehidupan itu. Ya. Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel yang terakhir, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Kemenangan yang luar biasa, panji-panji Tuhan dinaikkan. Karena seorang yang bernama Gideon, yang awalnya adalah seorang penakut. Itulah saudara dan saya. Maka jangan lihat latar belakangmu. Engkau berkata, siapakah aku? Tuhan bisa memakaiku. Tuhan bisa memakai dengan seluruh kapasitas yang kau miliki. Tidak selalu seperti saya, seperti kami hamba-hamba Tuhan ini bisa berdiri. Yang menjadi bagian dari pelayanan. Interpretasi kita yang salah seringkali. Gunanglah interpretasi di jemaat. Melayani ini dianggap. Kalau sudah berdiri di sini dianggap itu sebuah pelayanan. Hanya itu pelayanan. Bukan. Ada bagian-bagian kita. Ileo Tuhan do Tuhamu dua tangan. Ileo dua pat. Ileo do hita pikiran. Boy do hita nang melayani di son. Alai melayani mungkin dalam bentuk uangmu, hartamu, pikiranmu. Persembahkanlah itu buat Tuhan. Haleluya. Unang adong benar berdali. Memang dang caman nabi. Naneng roh nama Tuhan ini. Tuhan sudah mau datang. Jangan lagi bertingkah-tingkah. Baik-baik aja sama Tuhan. Puji Tuhan. Molong. Diho leon. Unang marungut-ungut. Saya paling benci melihat orang yang marungut-ungut. Jemaat saya paling benci. Saya ungut-unguti pandite. Dangadong hasonangan ni pandite. Dangadong hasonangan ni hamba Tuhan. Nuengon. Gembala. Ya giliran mo ido. Tu dia lari ni persembahan ni. Ya malu kurus, orang berdoa. Dan ada kasoan, dilema kadang-kadang kami hamba Tuhan ini. Ayo dong disiarap persembahan. Berilah dengan sukacita. Bukan dengan paksaan.
2 Korintus pasal 9. Kalau itu rujukan kita, acuan kita, jelas dikatakan beri. Nani golong ni tanganmu, molongi pasal topeliammi, tu mesbah. Itu sudah menjadi korban bakaran. Karena setiap persembahan dalam konteks perjanjian lama, itu selalu bersifat hangus, menjadi debu. Sama seperti persembahan Habil. Kan asapnya membu. Jadi hidup. Makanya kalau engkau beribadah, datanglah beribadah di dalam ketulusan dan kepolosan. Kata kepolosan itu kalau artikan kejujuran hati. Jujurlah dia dapat Tuhan. Oh doa Tuhan. Songot jadane sarpatido Tuhan. Dang boy. Hubay manang naha. Lau mangurupi ho tu pelayanan. Lau tu natal. Lau tu aha. Ubereng jamaah Tuhan mulo sering marungut-ungut. Torgajang lucung na songot bebek. Saya nabuti. Akhirnya pembahasan mo di tengah-tengah ni jemaat. Bereng jo bibir di sedai. Nah. Ope tong ibahas. Bibir di mana doon natubal. Pola bahaso ni. Aku bingung do kadang-kadang mengide jemaat Tuhan. Bereng jo ide siya. Nah tubal bibir rin. Apa yung mana naman tubal bibir. Ala na saya sering marungut-ungut. Saya ngutu-nguti panditay. Sa penangijalo pelean na. Amo nga. Puji Tuhan. Nang adong bepole pikir mo. Mula na lain na mangontrak gerijat ta. Susah sudah, pandita itu susah. Setiap lau menjelang, lau jonok tu, arong do boto pandita. Sebulan na malam mabayar kontrakan di gerejana. Saya sisi do pandita on. Orang sisi do pandita. Na mikiri kontrakan donik ku bote ba. Oh ido mang, esong onde boto amu. Ido sebulan na kan. Dia amu nga tahu hamu puji Tuhan. Pasti dia sudah. Dang arong mesti pikir honommu. Gudang depe? Bah, ini dong saya. Maksud tu naking penilaian ko ala na memang dangadong be si pikir hono muna oro biaya operasional bapaling nyon kan molo akadongata gerejata masih banyak yang ngontrak memikir ngontrak makanya setiap lo menjelang kontrak lo boto jamaah tidang ro sebulan ni sampai selesai bumi ro memang mesti balik na guda yang so marakalakal ibikir mana lagi boto tuani boto amu do janda ne sarpati hola sanggolom nama itak saoti miak. Mula wala hami on mate nama hami. Kadang-kadang kehidupan takas sering dot alami na songron. Ya, puro-puro ta mulai menipis, lumbung-lumbung tak kadang sudah mulai menipis. Sementara pelayanan menuntut, gereja menuntut, beri. Tapi apa yang terjadi? Yang sedikit itu pun kalau Tuhan hadir di situ, yang sedikit itu pun menjadi besar. Kita nikmati dengan sukacita. Itu penting nama Tuhan on. Haleluya. Dok matu Tuhan itu Tuhan, olah sanggolon nama Tuhan. Alai romuse. Suruh-suruh kami, Nabi Elia kan yang diutus. Beri katanya. Untung dia orang Israel. Kalau orang Batak ini dalam hatinya, ayo apa di tahun ai. Iba ngani dok, olah sanggolon nama. Boras na harga nuaing premium 15.000 17.000. Na marcapuraha pe ngani alang. Dok na marcapur betu olah na ina manuaing na. Berpikir ba mangalangin na. Rom saya pada tahun lain. Kan tuntutan-tuntutan ni pelayanan. Esa nobo hita manuhur fasilitas masalah na lahita singko. Kan saya sering memberikan gambaran sederhana. Karena memang gereja butuh uang. Amin. Gereja butuh harta. Seperti gereja mula-mula. Dibawa semua, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan balasannya dari Tuhan itu saja. Jadi pikiran tamolota lewat tu debata. Jalota masih di bata. Itu aja. Lah mahamu tu singko. Kok kami mau beli AC. Tapi dengan doa dengan iman. Hanya. Torina gajah. Doa di situ. Doa di. Dan laku. Dan perlu martamiang. Haleluya. Unang kami senjatam. Nagudang aja mato senjata nih. Olah tamiang masih kami memangin na. Bino matamiang naon tu singko gawi persoalan. Enti ada fulus. Aneh kasih barang. Kan itu tuh. Ayo hukumna. Asa ko hamu puji Tuhan. Masalah dia bah. Mula ukuran di Jabodetabek termasuk gereja salah satu kan. Fasilitasnya sudah ada. Alai disalahguna dang nai nata tonjolo sebenarnya. Alai kan fasilitasnya hanya membantu saja. Paling tidak memberikan kenyamanan. Ya. Gambaran sederhana. Ayo si patah. Dang fasilitas di gereja dang mendukung kadang kan. Saya mohopan keringat. Tapi keringat mesti mabigi jami tahun. Abu ya mang nawana on marsak sudah saya ini buti kipas.
Alai di saya sisi membantu dia seorang modok. Ay mo lupa tabu fasilitas AC dingin gabi wala do ngorok. Pasahap may itu debata. Haleluya. Masih botohan dohi tadi hasusata. Ayo lah siap buhi munopeng, abu ni tebak kebuhi na bermasalah do. Ida benar rohi tatu debata. Haleluya. Roma hamuna loja jalan asorat inna dotto. Datanglah, marilah kepadaku, hai sekalian yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini saya tutup Alkitab ini menyatakan ini akan saya akhiri. Tapi ini jadi persoalan kadang-kadang dalam pelayanan. Ini masalah persembahan. Kadang-kadang banyak kita keliru. Kita pikir persembahanmu tidak bagian dari surga. Walaupun bukan itu yang ditamakan. Karena Saul ditolak, karena dia tidak mau dengar-dengaran. Tapi dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan terdorong hatimu. Ayalani nadirong, to diperbadia do ibanna, dan sungkan sukako, mangaleo sileonomu tu dibata. Alani pembagianmu do. Ay si Saul ditolak di batalannya. Karena dia tidak mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Salah satu kesalahan Saul yang sangat fatal adalah ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan mengatakan kepada dia, supaya ketika dia mengalahkan orang Amalek, binasakan semua sama rajanya. Tapi memang terjadi. Timbul di dalam pikiran daripada Saul ini, dia mengambil bagian. Padahal Tuhan katakan semua binasakan. Baik ternaknya, hartanya semua, hanguskan, habis semua. Ternaknya diambil yang tambun-tambun, yang kurus-kurus dimatikan. Di bawah, dia berpikir, nanti baliklah hatinya Tuhan, saya persembahkanlah ini. Padahal dia sudah melanggar. Padahal yang pantas sebenarnya yang diatur dalam perjanjian lama, yang membawa persembahan itu adalah imam. Dia bukan imam, dia raja. Kesalahan dia di hadapan Tuhan padahal. Makanya semua hukum dalam perjanjian lama itu hukum harga mati. Enggak boleh tawar-tawar. Hukum mati. Setiap orang yang melanggar hukum Taurat, dia akan mati secara fisik. Kita pun dalam konteks ini, hubungannya dengan ini. Kalau kita melanggar firman Tuhan, kita akan mati. Mati juga. Kematiannya bukan mati jasmani ya, tapi mati rohani. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan. Setialah. Saya banyak lihat kok, orang-orang yang setia diperhitungkan oleh Tuhan. Molodak kau mengalami persiapan Tuhan do pinoparmu generasimu. Ya. Dan saya banyak lihat orang yang selalu menggeruti dalam gereja, orang yang selalu mengkritik. Ayaw anak ni perdita do, ngahu alami, ngahu bereng. Jemaat ni bapak kudahinan. Asal jemaati mana sering makritik perdita hamba Tuhan. Dak sukses om. Dak sukses, segelisa. Dia orang negelisa so nate puji Tuhan. Molodong lean, puji Tuhan. Alai molodang adong unang isipak-sipak ko. Leat tu di bata. Ay bata ona isiapot Tuhan do siboli selama buati. Ibu sahid, ibu ronggur, ibu bu alana beguni batak paling tidak onom. Anggunam do beguni batak. Jala ikon merbadai do halak batak sakaluari. Mula merbadai halak batak terkeluar ma naonomi beguna. Begu watuk, begu dia horwa, begu nur. Begu aha, keluar mai. Begu gajang. Keluar masuk di begu. Jadi penekanan ni naudokonot tuhamu esensina. Ya, memang perlu do kesungguhan hati, ketulusan, kepolosan, polos nohori lebo. Unang mereka rekayasa. Intina adong leon, melodang adong pasif. Lebih baik ko martangi. Unang ibaik ko merdosa ho. Unang itarik ko dosa itu dirim. Soalnya tu sana kapandito, soalnya tu sana kahamba Tuhan. Jasna jago-jago iba. Baju ni babi subuh ini tuhor. Hola nom terus. Toy ma dang idi bereng di bata. Dang sida roha di bata. Roham dang sida bohi di bata. Sorry. Nggak boleh marpilitan no. Terakhir ramon. Dang sida bohi di bata. Puji Tuhan. Roham do dida. Alay nang pesongoni unang gabi senjatam. Nagudangan sama senjata na songoni. Setiap lamarinde. Dang suara ibe gede bata.
Saya marbalang memerinde. Nah suara saya ada lari tu suara 5. Perlu ditata, harmonisasi. Mulu denggas sudah ahita dong membigi. Senjata ni gudang pentakosta kasonnya latihan dah. Langsung mamang inna. Sampai dong jemaah ina-ina. Cerita nyata dong. Opat maju tujulu. Percaya diri. Balu merinde mah. Aduh ditete. Aduh ditena. Lupa nokna. Lupa anak syairna. Karena dari video dari YouTube rupanya. Pas udah percaya diri. Blank lah lupa. Ya aduh. Untunglah. Roh Tuhan, Roh Kudus tidak mempermalukan mereka. Termasuk do inatai 4 orang. Ayamu peda na utung dong tamu pas aku kamu maju. Ai do mang tikina merdalani hami ngotami do apedo ngagal. Perlu do ipalinggan, au koreksi don. Perlu do latihan. Haleluya. Ido kelebihannya lain ya udah. Ido kelebihannya HKBP. Dak soal suara. Olah po kalian lagi dengan. Kita tong mendoa pe. Inna. Keluar asing. Bere kamu jo molo marede molo markor kan olah po kalau penting. Molo A. B molo kita tong. Aku lu bereng pokal grup roti jo olah manggubit. Aku ya mang buama. Ayo udahlah. Baru na yang surgoi malaikat. Songon na inna do ditutup malaikat pinggol. Songon na so jelas do inatai sede inna malaikat sesuruh. Perlu dengan haleluya. Ino tong. Penampilan perlu dijaga. Nampe artinya nahulo naking bahwa dang sida bohi debata sida roha do. Alai perlu penampilan atong dah. Dengan unak songon hambatuan no boton marbatik alai marjas. Ay buharna. Na separeso inatai do na ingon do marbatik. Kan na ni sesuai hondo. Haleluya. Itu tong dah. Dang nalani na baju baru. Aino pejas soburjer lah pinagal pinagua mani. Termasuk dola mulu ni suruh kebo ini batu perburjeri. Ana pas lewat dongan. Baru mau mangin nak. Mustakin naik. Ala par Jakarta tong buat burjer kan par Jakarta. Apa lewat dongan bah. Setunggabe edi do par Jakarta. Burjer apa ina. Siater tong tinuhor burjer kan. Alai bereng penampilan song kan tortong amat Ola jong pe mana tutu. Molong do nueng keluar baju satonga. Ay hamba tua sia di do maton nueng. Tormoru satonga kepercayaan ni. Ay daun ini perlu di debata. Haleluya. Daun. Tapi bukan itu. Kenapa pohon ara itu dikutuk? Karena dia tidak bisa memberi buah. Tuhan tidak perlu daun. Daun itu kalau digambarkan bukan hasil. Tapi di saat ini perlu daun. Daun itu menyegarkan. Daun itu memberi kehangatan. Daun itu melindungi. Kan perlu daun. Daun-daun nejolo jamu munai. Kan molo sejuk. Kata bodoh. Pohon. Una songoni meda roy nata. Asing ati. Di Sumatera Utara dang adong pohon. Ido banget tong molo setiap sejauh depe mana tutup depe tok setiap bina. Lalu jolo ni jabune teras terina otomatis. Ala gersang kering. Otomatis deh terina buti. Ai rata-rata tanpa kita sadari alana bagi aku deh nau cerita orang nau deh. Kalau sudah seperti kita hidup di daerah tropis seperti Jakarta, Sumatera Utara, di kampung saya di Gombus. Ya, itu panas sekali. Itulah perlunya penghijauan. Daun itu, karena dia menyerap oksigen. Malam dia menghirup oksigen, siang-siang dia mengeluarkan. Makanya kita merasa sejuk. Perlu do. Kan sejuk do, malu tabereng dong ata. Tongam, dan mencurigakan. Molong do satonga dong nga mencurigakan. Molo au, perjamita, nga satonga aja mati ngecuriga. Padite siya dia menuengon. Masa merbatik alai marjas. Na soya jari natai do nangin na kan. Jamu pe natai. Aka pengalaman di lapangan don. Perlu parahon muna amatamu puji Tuhan. Ikombinasihon. Aya pe molo marpakean au kombinasihon do. Warna perlu. Beda kalau sudah buta warna. Ong do situ na boto dangi boto membeda on na merah dia na botar. Molo na merah bode pe
Boleh pedi hafal, ada situ kita. Ada yang melorot na ungu, ayah harus na ungu amangin. Melorot na ungu masih bisa diingat. Merah, putih, hijau, kuning. Tapi kalau sudah abu-abu, biru, saya sendiri pun bingung mana abu-abu, mana merah maron. Jadi ada yang buta warna kan? Imalaulah, puji Tuhan. Tuhan mana memasukkan kita, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di beberapa tahun kemudian. Sekali 6 tahun perjumpaan kita. Sehat-sehat mak, itu saja. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita bawa semua pergumulan kita. Semua apapun beban hidup kita. Tuhan tahu bahwa hari ini Tuhan akan bekerja. Berkarya untuk menyatakan kuasanya. Haleluya. Kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah Tuhan memenuhi setiap rasa haus kita. Kerinduan hatimu dia lebih tahu. Ketika engkau merasa hari-hari ini begitu gersang, kosong dan hampa. Tuhan isi hatiku dengan pribadimu. Isi hatiku dengan firman-Mu. Firman Tuhan yang ajaib. Kita nyanyikan dengan segenap sepenuh hati kita. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengangkat hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. sekali lagi kita kembali ke awal. Haleluya. Biar kita seperti rusa yang selalu merindukan air. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang, menanti datangnya hujan. Haleluya. Semua kami Tuhan yang ada di tempat ini. Jamah setiap hati. Jiwa Biarkan kosong hampa dan gersang kening. Tuhan.
Peluk kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah kesukaran yang kami alami, di tengah-tengah di mana kami hidup, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini Tuhan, kami tetap menaruh harap dan menggantungkan seluruh harapan kami, kerinduan hati kami. Karena Tuhan tidak mau supaya kami semua yang ada di tempat ini tidak binasa, tapi semua kami boleh diselamatkan oleh Tuhan kelak apabila Engkau datang. Tuhan sudah sediakan kerajaan itu bukan sebagai hadiah, tapi adalah sebuah hak yang kami harus miliki, mahkota yang Tuhan janjikan. Karena semua perbuatan kami akan mengiring dan mengikut kami. Semua perbuatan-perbuatan kami tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Seluruh pengorbanan kami, baik waktu kami maupun Tuhan seluruh pemberian kami, Tuhan Engkau akan memperhitungkan. Biarlah kami seperti janda yang ada di Sarfat, di mana kami boleh memberi dari apa yang kami miliki, kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah tidak ada protes dalam hati kami, tidak ada keberatan-keberatan di dalam hati kami ketika kami memberi kepada Tuhan. Sesungguhnya semua pemberian kami apapun bentuknya, pemberian yang kami berikan kepadamu Tuhan, Tuhan memperhitungkan sebesar dan sekecil apapun pemberian kami Tuhan. Engkau lebih tahu isi hati kami, Engkau tahu isi lumbung-lumbung kami. Sukacita di dalam Yesus, ada berkah di dalam Yesus, ada jalan keluar. Engkau penghibur yang sejati Tuhan. Engkau melihat setiap air mata Tuhan yang mengalir. Tuhan, kumpulkan di kirbat, tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Bersama Dia, bersama Dia. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, bersatu
bersama Dia, bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban Benar Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Udul Meta Sudi. Kita akan naikkan pujian Natibu Roma Iki dari bahasa Tapanuli, kita nyanyikan pujian. Martopak Mahita Sudi memuji Tuhan. Natiburo matikini maroroni Tuhan tahu angalap kabariai mampu aku lapung tayu hatinya marisi roh soari saru dewi suru-suru lagi Titigi
surgoa selalu percayai marlas niro amaristi mabujibu di Tuhani arsa dirohani asuh mati dilanti Tuhan ada suci arsa dirohani asuh mati dilanti Tuhan ada suci atong behar antongan biang mabilit bangkui almarari endorsi saluna sa bangsoy anak narongkodo anak nasurgodo berlimai isani Slow. Mana narongkodo mana nasurgodo pilih mai bisa Haleluya. Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan. Kami persilakan kita semua duduk kembali. Saya kembalikan mimbar ini. Puji Tuhan, Haleluya. kita telah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita hari ini, cara khusus pelayanan hambanya. Maka tiba saatnya kita akan memberikan salam kepada seluruh bapak-bapak hamba Tuhan. Dan seluruh bapak-bapak hamba Tuhan, saya persilakan untuk berdiri di depan supaya jemaat Tuhan menyalami bapak-bapak hamba Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata Allah itu baik, sungguh baik. Haleluya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia mandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamati dari dayung-dayung. Perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamati dari seberang. Hingga ku selamati dari seberang. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.